Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 23032064. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Materi ini sangat relevan dengan perkembangan zaman karena saat ini keberhasilan suatu advokasi tidak cukup hanya mengandalkan pendapat atau pengalaman. Advokasi harus didukung oleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan berbagai kemudahan dalam pengumpulan data, menyampaikan informasi, serta membangun dukungan masyarakat terhadap suatu isu agribisnis. Nah, pernahkah kita mendengar seseorang mengatakan bahwa harga hasil panen selalu murah atau produksi pertanian terus menurun? Pertanyaan tersebut memang bisa saja benar, namun dalam dunia akademik maupun dalam proses advokasi kepada pemerintah, pernyataan seperti itu tidak cukup jika hanya berdasarkan opini. Kita perlu bukti berupa data. Oleh karena itu, materi ini akan membahas mengapa data menjadi dasar utama dalam advokasi, jenis-jenis data yang dibutuhkan, serta berbagai alat digital yang dapat membantu proses advokasi di era modern. Mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu pentingnya data advokasi agribisnis. Nah, data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti, evidence-based advocacy. Data memberikan legitimasi terhadap suatu iklim, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun solusi yang tepat. Mengapa data disebut sebagai tulang punggung advokasi? Karena setiap kebijakan pemerintah memerlukan dasar yang akurat. Misalnya apabila petani meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah, maka mereka harus mampu menunjukkan data mengenai biaya produksi, harga jual gabah, keuntungan petani, serta kondisi pasar. Tanpa data tersebut, usulan yang disampaikan akan sulit dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila petani datang dengan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan evaluasi kebijakan. Dengan kata lain, data membuat advokasi menjadi lebih objektif, ilmiah, dan meyakinkan. Nah, jenis data pertama yang dibahas adalah statistik harga sebagai dasar advokasi. Statistik harga terdiri atas beberapa jenis, yaitu harga di tingkat petani, harga di tingkat konsumen, serta perbandingan harga antar wilayah maupun dengan pasar internasional. Mengapa data harga sangat penting? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani. Apabila harga gabah di tingkat petani terus menurun, sementara biaya produksi meningkat, maka pendapatan petani akan berkurang. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah melakukan stabilisasi harga atau memberikan subsidi. Selain itu, perbandingan harga antara tingkat petani dan tingkat konsumen juga sangat penting. Misalnya, apabila harga cabai di tingkat petani hanya Rp20.000 per kilogram, tetapi di pasar mencapai Rp60.000 kilogram, maka terdapat selisih harga yang cukup besar. Data seperti ini dapat menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai pasok atau tingginya biaya distribusi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi sistem pemasaran hasil pertanian agar lebih efisien. Selanjutnya kita akan membahas data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Volume produksi menunjukkan seberapa banyak hasil pertanian yang dihasilkan dalam suatu periode.
Apabila produksi menurun, penyebabnya dapat bermacam-macam, misalnya perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan pupuk, atau kurangnya luas lahan pertanian. Sementara itu, produktivitas lahan menunjukkan kemampuan suatu lahan menghasilkan produk pertanian. Misalnya terdapat dua daerah yang sama-sama memiliki wilayah luas sawah 100 hektar, tetapi hasil panennya berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kualitas benih, teknik budidaya, irigasi, maupun penggunaan teknologi. Data produktivitas sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan bantuan benih unggul, pembangunan irigasi, atau pelatihan kepada petani. Selain itu, terdapat pula data mengenai penggunaan varietas unggul. Semakin tinggi penggunaan benih unggul yang bersertifikat, biasanya produktivitas juga akan meningkat. Karena itu, data mengenai varietas unggul dapat menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan produksi nasional. Nah, jenis data berikutnya adalah data supply dan demand atau data mengenai pasokan dan permintaan. Mengapa data ini penting? Karena keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan memengaruhi harga pangan. Apabila produksi lebih rendah dibandingkan kebutuhan masyarakat, maka dapat terjadi kekurangan pasokan hingga harga naik. Sebaliknya, apabila produksi terlalu banyak, sementara permintaan rendah, harga hasil pertanian dapat turun dan merugikan petani. Melalui data supply dan demand, pemerintah dapat menentukan apakah perlu melakukan impor, mengingatkan produksi dalam negeri, dan memperluas pasar bagi hasil pertanian. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, selain data harga dan produksi, terdapat pula berbagai data pendukung. Dalam materi disebutkan bahwa data tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi petani, tingkat pendidikan, akses terhadap fasilitas pertanian, kondisi lingkungan, serta akses pasar. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memasarkan hasil panennya karena kondisi jalan yang rusak, maka data mengenai infrastruktur menjadi sangat penting. Begitu pula apabila terjadi degradasi lahan atau kekurangan air irigasi. Semua data tersebut dapat menjadi dasar advokasi karena pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur maupun perbaikan pengelolaan sumber daya, yang artinya advokasi tidak hanya berbicara mengenai harga hasil panen, tetapi juga mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dari petani. Berikutnya ada digital tools dalam advokasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita melakukan advokasi. Digital tools memungkinkan advokasi, menganalisis data, membuat konten yang menarik, serta menyebarkan pesan secara lebih cepat dan efisien. Salah satu contohnya adalah Google Trends. Google Trends dapat digunakan untuk mengetahui topik apa yang sedang dibahas atau yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Misalnya ketika masyarakat mulai banyak mencari informasi mengenai harga cabai, beras, atau pupuk. Data tersebut dapat membantu organisasi menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Selain itu, terdapat X Analytics atau analitik media sosial X. Melalui fitur ini, organisasi dapat mengetahui jumlah orang yang melihat unggahannya, tingkat interaksi masyarakat, hingga efektivitas suatu kampanye. Data tersebut membantu organisasi memperbaiki strategi komunikasi agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada Canva dan CapCut. Digital tools berikutnya untuk pengeditan. Jadi Canva merupakan aplikasi desain grafis yang memudahkan pembuatan infografis,
poster, presentasi, maupun materi kampanye tanpa harus memiliki kemampuan desain profesional. Sementara itu, CapCut merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek. Melalui CapCut, organisasi dapat membuat video mengenai kondisi petani, keberhasilan suatu program, maupun dampak suatu kebijakan. Video yang menarik biasanya lebih mudah dipahami masyarakat dibandingkan laporan tertulis. Karena itu, kemampuan melakukan konten digital menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa agribisnis saat ini. Digital tools terakhir yang dibahas adalah petisi online. Platform seperti Change.org ataupun Aves memungkinkan masyarakat mengumpulkan dukungan secara daring terhadap suatu isu. Misalnya, apabila masyarakat ingin mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri, mereka dapat membuat petisi online, mengumpulkan data tanda tangan masyarakat, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah. Walaupun petisi bukan satu-satunya cara melakukan advokasi, keberadaan petisi maupun menunjukkan data suatu isu memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Materi ini sangat relevan dengan perkembangan zaman karena saat ini keberhasilan suatu advokasi tidak cukup hanya mengandalkan pendapat atau pengalaman. Advokasi harus didukung oleh data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan berbagai kemudahan dalam pengumpulan data, menyampaikan informasi, serta membangun dukungan masyarakat terhadap suatu isu agribisnis. Nah, pernahkah kita mendengar seseorang mengatakan bahwa harga hasil panen selalu murah atau produksi pertanian terus menurun? Pertanyaan tersebut memang bisa saja benar, namun dalam dunia akademik maupun dalam proses advokasi kepada pemerintah, pernyataan seperti itu tidak cukup jika hanya berdasarkan opini. Kita perlu bukti berupa data. Oleh karena itu, materi ini akan membahas mengapa data menjadi dasar utama dalam advokasi, jenis-jenis data yang dibutuhkan, serta berbagai alat digital yang dapat membantu proses advokasi di era modern. Mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu pentingnya data advokasi agribisnis. Nah, data merupakan tulang punggung advokasi berbasis bukti, evidence-based advocacy. Data memberikan legitimasi terhadap suatu iklim, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun solusi yang tepat. Mengapa data disebut sebagai tulang punggung advokasi? Karena setiap kebijakan pemerintah memerlukan dasar yang akurat. Misalnya apabila petani meminta pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah, maka mereka harus mampu menunjukkan data mengenai biaya produksi, harga jual gabah, keuntungan petani, serta kondisi pasar. Tanpa data tersebut, usulan yang disampaikan akan sulit dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila petani datang dengan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan evaluasi kebijakan. Dengan kata lain, data membuat advokasi menjadi lebih objektif, ilmiah, dan meyakinkan. Nah, jenis data pertama yang dibahas adalah statistik harga sebagai dasar advokasi. Statistik harga terdiri atas beberapa jenis, yaitu harga di tingkat petani, harga di tingkat konsumen, serta perbandingan harga antar wilayah maupun dengan pasar internasional. Mengapa data harga sangat penting? Karena harga merupakan indikator kesejahteraan petani. Apabila harga gabah di tingkat petani terus menurun, sementara biaya produksi meningkat, maka pendapatan petani akan berkurang. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar advokasi agar pemerintah melakukan stabilisasi
stabilisasi harga atau memberikan subsidi. Selain itu, perbandingan harga antara tingkat petani dan tingkat konsumen juga sangat penting. Misalnya, apabila harga cabai di tingkat petani hanya Rp20.000 per kilogram, tetapi di pasar mencapai 60.000 kilogram, maka terdapat selisih harga yang cukup besar. Data seperti ini dapat menunjukkan adanya inefisiensi dalam rantai pasok atau tingginya biaya distribusi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengevaluasi sistem pemasaran hasil pertanian agar lebih efisien. Selanjutnya kita akan membahas data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Volume produksi menunjukkan seberapa banyak hasil pertanian yang dihasilkan dalam suatu periode. Apabila produksi menurun, penyebabnya dapat bermacam-macam, misalnya perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan pupuk, atau kurangnya luas lahan pertanian. Sementara itu, produktivitas lahan menunjukkan kemampuan suatu lahan menghasilkan produk pertanian. Misalnya, terdapat dua daerah yang sama-sama memiliki wilayah luas sawah 100 hektar, tetapi hasil panennya berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kualitas benih, teknik budidaya, irigasi, maupun penggunaan teknologi. Data produktivitas sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan bantuan benih unggul, pembangunan irigasi, atau pelatihan kepada petani. Selain itu, terdapat pula data mengenai penggunaan varietas unggul. Semakin tinggi penggunaan benih unggul yang bersertifikat, biasanya produktivitas juga akan meningkat. Karena itu, data mengenai varietas unggul dapat menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan produksi nasional. Nah, jenis data berikutnya adalah data supply dan demand atau data mengenai pasokan dan permintaan. Mengapa data ini penting? Karena keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan memengaruhi harga pangan. Apabila produksi lebih rendah dibandingkan kebutuhan masyarakat, maka dapat terjadi kekurangan pasokan hingga harga naik. Sebaliknya, apabila produksi terlalu banyak, sementara permintaan rendah, harga hasil pertanian dapat turun dan merugikan petani. Melalui data supply dan demand, pemerintah dapat menentukan apakah perlu melakukan impor, mengingatkan produksi dalam negeri, dan memperluas pasar bagi hasil pertanian. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, selain data harga dan produksi, terdapat pula berbagai data pendukung. Dalam materi disebutkan bahwa data tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi petani, tingkat pendidikan, akses terhadap fasilitas pertanian, kondisi lingkungan, serta akses pasar. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memasarkan hasil panennya karena kondisi jalan yang rusak, maka data mengenai infrastruktur menjadi sangat penting. Begitu pula apabila terjadi degradasi lahan atau kekurangan air irigasi. Semua data tersebut dapat menjadi dasar advokasi karena pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur maupun perbaikan pengelolaan sumber daya, yang artinya advokasi tidak hanya berbicara mengenai harga hasil panen, tetapi juga mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dari petani. Berikutnya ada digital tools dalam advokasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita melakukan advokasi. Digital tools memungkinkan advokasi, menganalisis data, membuat konten yang menarik, serta menyebarkan pesan secara lebih cepat dan efisien. Salah satu contohnya adalah Google Trends.
Google Trends dapat digunakan untuk mengetahui topik apa yang sedang dibahas atau sedang paling banyak dicari oleh masyarakat. Misalnya ketika masyarakat mulai banyak mencari informasi mengenai harga cabai, beras, atau pupuk. Data tersebut dapat membantu organisasi menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Selain itu, terdapat X Analytics atau analitik media sosial X. Melalui fitur ini, organisasi dapat mengetahui jumlah orang yang melihat unggahannya, tingkat interaksi masyarakat, hingga efektivitas suatu kampanye. Data tersebut membantu organisasi memperbaiki strategi komunikasi agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada Canva dan CapCut. Digital tools berikutnya untuk pengeditan. Jadi Canva merupakan aplikasi desain grafis yang memudahkan pembuatan infografis, poster, presentasi maupun materi kampanye tanpa harus memiliki kemampuan desain profesional. Sementara itu, CapCut merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek. Melalui CapCut, organisasi dapat membuat video mengenai kondisi petani, keberhasilan suatu program, maupun dampak suatu kebijakan. Video yang menarik biasanya lebih mudah dipahami masyarakat dibandingkan laporan tertulis. Karena itu, kemampuan melakukan konten digital menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa agribisnis saat ini. Digital tools terakhir yang dibahas adalah petisi online. Platform seperti Change.org ataupun Aves memungkinkan masyarakat mengumpulkan dukungan secara daring terhadap suatu isu. Misalnya apabila masyarakat ingin mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Mereka dapat membuat petisi online, mengumpulkan data tanda tangan masyarakat, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah. Walaupun petisi bukan satu-satunya cara melakukan advokasi, keberadaan petisi maupun menunjukkan data suatu isu memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Nah, dari seluruh pembahasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi agribisnis. Melalui data yang akurat, setiap usulan kebijakan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih mudah untuk diterima. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah menyediakan berbagai alat yang memudahkan kita mengumpulkan data, menganalisis informasi, membuat materi untuk kampanye, hingga memperoleh dukungan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu dan mampu mengolah data sekaligus memanfaatkan teknologi secara bijaksana agar advokasi yang dilakukan tidak hanya menarik tetapi juga berdasarkan bukti yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas data produksi. Data produksi meliputi volume produksi, produktivitas lahan, serta penggunaan varietas unggul. Volume produksi menunjukkan seberapa banyak hasil pertanian yang dihasilkan dalam suatu periode. Apabila produksi menurun, penyebabnya dapat bermacam-macam, misalnya perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan pupuk, atau kurangnya luas lahan pertanian. Sementara itu, produktivitas lahan menunjukkan kemampuan suatu lahan menghasilkan produk pertanian. Misalnya terdapat dua daerah yang sama-sama memiliki wilayah luas sawah 100 hektar, tetapi hasil panennya berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kualitas benih, teknik budidaya, irigasi, maupun penggunaan teknologi. Data produktivitas sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan bantuan benih unggul, pembangunan irigasi, atau pelatihan kepada petani. Selain itu, terdapat pula data mengenai penggunaan varietas unggul. Semakin tinggi penggunaan benih unggul yang bersertifikat, biasanya produktivitas juga akan meningkat.
Karena itu, data mengenai varietas unggul dapat menjadi dasar dalam penyusunan program peningkatan produksi nasional. Nah, jenis data berikutnya adalah data supply dan demand atau data mengenai pasokan dan permintaan. Mengapa data ini penting? Karena keseimbangan antara pasokan dan permintaan akan memengaruhi harga pangan. Apabila produksi lebih rendah dibandingkan kebutuhan masyarakat, maka dapat terjadi kekurangan pasokan hingga harga naik. Sebaliknya, apabila produksi terlalu banyak, sementara permintaan rendah, harga hasil pertanian dapat turun dan merugikan petani. Melalui data supply dan demand, pemerintah dapat menentukan apakah perlu melakukan impor, mengingatkan produksi dalam negeri, dan memperluas pasar bagi hasil pertanian. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, selain data harga dan produksi, terdapat pula berbagai data pendukung. Dalam materi disebutkan bahwa data tersebut meliputi kondisi sosial ekonomi petani, tingkat pendidikan, akses terhadap fasilitas pertanian, kondisi lingkungan, serta akses pasar. Sebagai contoh, apabila petani mengalami kesulitan memasarkan hasil panennya karena kondisi jalan yang rusak, maka data mengenai infrastruktur menjadi sangat penting. Begitu pula apabila terjadi degradasi lahan atau kekurangan air irigasi. Semua data tersebut dapat menjadi dasar advokasi karena pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur maupun perbaikan pengelolaan sumber daya, yang artinya advokasi tidak hanya berbicara mengenai harga hasil panen, tetapi juga mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha dari petani. Berikutnya ada digital tools dalam advokasi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita melakukan advokasi. Digital tools memungkinkan advokasi, menganalisis data, membuat konten yang menarik, serta menyebarkan pesan secara lebih cepat dan efisien. Salah satu contohnya adalah Google Trends. Google Trends dapat digunakan untuk mengetahui topik apa yang sedang dibahas atau yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Misalnya ketika masyarakat mulai banyak mencari informasi mengenai harga cabai, beras, atau pupuk. Data tersebut dapat membantu organisasi menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kampanye advokasi. Selain itu, terdapat X Analytics atau analitik media sosial X. Melalui fitur ini, organisasi dapat mengetahui jumlah orang yang melihat unggahannya, tingkat interaksi masyarakat, hingga efektivitas suatu kampanye. Data tersebut membantu organisasi memperbaiki strategi komunikasi agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada Canva dan CapCut. Digital tools berikutnya untuk pengeditan. Jadi Canva merupakan aplikasi desain grafis yang memudahkan pembuatan infografis, poster, presentasi maupun materi kampanye tanpa harus memiliki kemampuan desain profesional. Sementara itu, CapCut merupakan aplikasi penyunting video yang banyak digunakan untuk membuat video pendek. Melalui CapCut, organisasi dapat membuat video mengenai kondisi petani, keberhasilan suatu program, maupun dampak suatu kebijakan. Video yang menarik biasanya lebih mudah dipahami masyarakat dibandingkan laporan tertulis. Karena itu, kemampuan melakukan konten digital menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa agribisnis saat ini. Digital tools terakhir yang dibahas adalah petisi online. Platform seperti Change.org ataupun Aves memungkinkan masyarakat mengumpulkan dukungan secara daring terhadap suatu isu. Misalnya apabila masyarakat ingin mempertahankan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri.
Mereka dapat membuat petisi online, mengumpulkan data tanda tangan masyarakat, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah. Walaupun petisi bukan satu-satunya cara melakukan advokasi, keberadaan petisi maupun menunjukkan data suatu isu memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Nah, dari seluruh pembahasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi agribisnis. Melalui data yang akurat, setiap usulan kebijakan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih mudah untuk diterima. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah menyediakan berbagai alat yang memudahkan kita mengumpulkan data, menganalisis informasi, membuat materi untuk kampanye, hingga memperoleh dukungan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu dan mampu mengolah data sekaligus memanfaatkan teknologi secara bijaksana agar advokasi yang dilakukan tidak hanya menarik tetapi juga berdasarkan bukti yang kuat. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari teori mengenai advokasi berbasis data dan pemanfaatan digital tools, sekarang saya akan membahas sebuah studi kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang saya pilih adalah advokasi petani singkong terhadap kebijakan impor singkong pada tahun 2025. Saya memilih kasus ini karena hampir seluruh konsep yang terdapat dalam materi dapat diterapkan secara langsung, mulai dari penggunaan data sebagai dasar advokasi hingga pemanfaatan media digital untuk membangun dukungan masyarakat. Adapun yang melatar belakanginya, singkong merupakan salah satu komoditas yang penting di Indonesia. Selain dikonsumsi secara langsung, singkong juga menjadi bahan baku industri tepung tapioka, pakan ternak, bioetanol, hingga berbagai produk olahan makanan. Pada tahun 2025 muncul kekhawatiran di kalangan petani ketika beredar informasi mengenai rencana impor singkong dan produk turunannya dalam jumlah besar. Banyak petani beranggapan bahwa apabila impor dilakukan ketika hasil panen dalam negeri sedang melimpah, harga singkong lokal akan turun sehingga pendapatan petani ikut menurun. Kondisi tersebut mendorong berbagai organisasi petani, koperasi, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun berbeda dengan demonstrasi konvensional, advokasi yang dilakukan lebih banyak menggunakan data serta media digital sebagai alat utamanya. Nah, hal pertama yang dilakukan organisasi petani bukanlah membuat kampanye di media sosial, melainkan pengumpulan data. Mengapa demikian? Karena data merupakan dasar utama dalam advokasi. Seperti yang telah kita pelajari, data memberikan legitimasi terhadap suatu tuntutan sehingga advokasi tidak hanya didasarkan pada pendapat atau perasaan semata. Data pertama yang dikumpulkan adalah data harga singkong di tingkat petani. Petani membandingkan harga jual beberapa bulan terakhir dan menunjukkan bahwa harga sudah mengalami penurunan. Mereka berpendapat bahwa apabila impor dilakukan pada saat yang sama, harga dapat turun lebih jauh hingga merugikan petani. Selanjutnya dikumpulkan data produksi. Data produksi menunjukkan bahwa beberapa daerah sentra singkong masih mampu memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, sebagian petani menilai bahwa peningkatan serapan hasil panen lokal perlu menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan impor. Pendekatan seperti ini sejalan dengan materi yang dijelaskan bahwa data produksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas produksi serta menjadi dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, dikumpulkan pula data supply dan demand. Melalui data tersebut dilakukan analisis mengenai kebutuhan industri dibandingkan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Apabila memang terdapat kekurangan pasokan, maka impor dapat dipertimbangkan.
Namun apabila produksi dalam negeri masih mencukupi, maka petani meminta agar pemerintah lebih mengutamakan hasil panen lokal. Inilah contoh advokasi berbasis data. Advokasi tidak langsung menolak atau menerima kebijakan, tetapi terlebih dahulu melihat fakta yang tersedia. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah memanfaatkan berbagai digital tools. Organisasi petani mulai membuat infografis menggunakan Canva. Data harga, produksi, dan kebutuhan pasar diubah menjadi gambar yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, menjelaskan bahwa Canva sangat efektif untuk menyajikan data pertanian yang kompleks menjadi informasi visual yang menarik. Selanjutnya, video pendek menggunakan CapCut. Video tersebut memperlihatkan proses budidaya singkong, biaya produksi yang dikeluarkan petani, hingga dampak apabila harga jual terus menurun. Video seperti ini lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan laporan dalam bentuk angka. Organisasi petani juga memanfaatkan Google Trends. Mereka mengamati bahwa pencarian mengenai harga singkong, impor singkong, dan petani singkong meningkat. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan waktu yang tepat menyampaikan kampanye kepada masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi Google Trends yang menjelaskan dalam materi. Selain itu, media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai kondisi petani. Melalui analisis interaksi di media sosial, organisasi dapat membantu jenis konten yang paling banyak mendapat perhatian hingga strategi komunikasi juga dapat terus diperbaiki. Nah, setelah informasi terus tersebar luas, sebagian organisasi masyarakat juga mengajak publik memberikan dukungan melalui petisi online. Petisi tersebut berisi permintaan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi petani sebelum menetapkan kebijakan impor. Petisi online memudahkan masyarakat berpartisipasi dan menunjukkan dukungan terhadap suatu isu secara tepat melalui platform digital. Walaupun petisi tidak secara langsung mengubah kebijakan, keberadaan ribuan tanda tangan menunjukkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian banyak masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk tekanan positif agar pemerintah melakukan dialog dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Nah, adapun evaluasinya, apabila kita analisis menggunakan teori yang telah kita pelajari, terdapat beberapa hal yang akan kita evaluasi. Yang pertama, advokasi yang dilakukan telah dimanfaatkan karena tuntutan disampaikan berdasarkan data harga, data produksi, serta analisis kebutuhan pasar. Yang kedua, penggunaan digital tools merupakan membuat informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Infografis, video pendek, dan media sosial mampu menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan hanya menggunakan laporan tertulis. Yang ketiga, advokasi juga mendorong komunikasi antar petani, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri sehingga pembahasan kebijakan menjadi lebih terbuka. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, tidak semua masyarakat mampu memahami data statistik dengan benar. Selain itu, media sosial juga berpotensi menyebarkan informasi yang belum tentu benar apabila tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena itu, organisasi advokasi harus memastikan bahwa seluruh data berasal dari sumber yang kredibel dan selalu diperbarui. Adapun solusinya, berdasarkan dari kasus tersebut, menurut saya yang pertama yaitu solusi yang harus dilakukan, yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi data produksi, konsumsi, dan kebutuhan industri sehingga seluruh pihak memiliki informasi yang sama. Yang kedua, organisasi petani perlu meningkatkan kemampuan mengolah dan menyajikan data agar advokasi semakin kuat.
Yang ketiga, mahasiswa agribisnis dapat berperan membantu petani dalam membuat infografis, video edukasi maupun analisis data menggunakan teknologi digital. Yang keempat, media massa perlu menyampaikan informasi secara seimbang sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu kebijakan. Nah, dari studi kasus ini kita dapat melihat bahwa keberhasilan advokasi modern tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kemampuan pengumpulan data, menganalisis informasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Data memberikan dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan, sedangkan digital tools membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara lebih cepat dan lebih efektif. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu memiliki kemampuan mengubah data sekaligus memanfaatkan teknologi digital agar dapat berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Banyak petani beranggapan bahwa apabila impor dilakukan ketika hasil panen dalam negeri sedang melimpah, harga singkong lokal akan turun sehingga pendapatan petani ikut menurun. Kondisi tersebut mendorong berbagai organisasi petani, koperasi, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun berbeda dengan demonstrasi konvensional, advokasi yang dilakukan lebih banyak menggunakan data serta media digital sebagai alat utamanya. Nah, hal pertama yang dilakukan organisasi petani bukanlah membuat kampanye di media sosial, melainkan pengumpulan data. Mengapa demikian? Karena data merupakan dasar utama dalam advokasi. Seperti yang telah kita pelajari, data memberikan legitimasi terhadap suatu tuntutan sehingga advokasi tidak hanya didasarkan pada pendapat atau perasaan semata. Data pertama yang dikumpulkan adalah data harga singkong di tingkat petani. Petani membandingkan harga jual beberapa bulan terakhir dan menunjukkan bahwa harga sudah mengalami penurunan. Mereka berpendapat bahwa apabila impor dilakukan pada saat yang sama, harga dapat turun lebih jauh hingga merugikan petani. Selanjutnya dikumpulkan data produksi. Data produksi menunjukkan bahwa beberapa daerah sentra singkong masih mampu memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, sebagian petani menilai bahwa peningkatan serapan hasil panen lokal perlu menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan impor. Pendekatan seperti ini sejalan dengan materi yang dijelaskan bahwa data produksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas produksi serta menjadi dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, dikumpulkan pula data supply dan demand. Melalui data tersebut dilakukan analisis mengenai kebutuhan industri dibandingkan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Apabila memang terdapat kekurangan pasokan, maka impor dapat dipertimbangkan. Namun apabila produksi dalam negeri masih mencukupi, maka petani meminta agar pemerintah lebih mengutamakan hasil panen lokal. Inilah contoh advokasi berbasis data. Advokasi tidak langsung menolak atau menerima kebijakan, tetapi terlebih dahulu melihat fakta yang tersedia. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah memanfaatkan berbagai digital tools. Organisasi petani mulai membuat infografis menggunakan Canva. Data harga, produksi, dan kebutuhan pasar diubah menjadi gambar yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, menjelaskan bahwa Canva sangat efektif untuk menyajikan data pertanian yang kompleks menjadi informasi visual yang menarik. Selanjutnya, video pendek menggunakan CapCut. Video tersebut memperlihatkan proses budidaya singkong, biaya produksi yang dikeluarkan petani, hingga dampak apabila harga jual terus menurun. Video seperti ini lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan laporan dalam bentuk angka. Organisasi petani juga memanfaatkan Google Trends. Mereka mengamati bahwa pencarian mengenai harga singkong, impor singkong, dan petani singkong meningkat.
Informasi tersebut digunakan untuk menentukan waktu yang tepat menyampaikan kampanye kepada masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi Google Trends yang menjelaskan dalam materi. Selain itu, media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai kondisi petani. Melalui analisis interaksi di media sosial, organisasi dapat membantu jenis konten yang paling banyak mendapat perhatian sehingga strategi komunikasi juga dapat terus diperbaiki. Nah, setelah informasi terus tersebar luas, sebagian organisasi masyarakat juga mengajak publik memberikan dukungan melalui petisi online. Petisi tersebut berisi permintaan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi petani sebelum menetapkan kebijakan impor. Petisi online memudahkan masyarakat berpartisipasi dan menunjukkan dukungan terhadap suatu isu secara tepat melalui platform digital. Walaupun petisi tidak secara langsung mengubah kebijakan, keberadaan ribuan tanda tangan menunjukkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian banyak masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk tekanan positif agar pemerintah melakukan dialog dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Nah, adapun evaluasinya, apabila kita analisis menggunakan teori yang telah kita pelajari, terdapat beberapa hal yang akan kita evaluasi. Yang pertama, advokasi yang dilakukan telah dimanfaatkan karena tuntutan disampaikan berdasarkan data harga, data produksi, serta analisis kebutuhan pasar. Yang kedua, penggunaan digital tools membuat informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Infografis, video pendek, dan media sosial mampu menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan hanya menggunakan laporan tertulis. Yang ketiga, advokasi juga mendorong komunikasi antar petani, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri sehingga pembahasan kebijakan menjadi lebih terbuka. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, tidak semua masyarakat mampu memahami data statistik dengan benar. Selain itu, media sosial juga berpotensi menyebarkan informasi yang belum tentu benar apabila tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena itu, organisasi advokasi harus memastikan bahwa seluruh data berasal dari sumber yang kredibel dan selalu diperbarui. Adapun solusinya, berdasarkan dari kasus tersebut, menurut saya yang pertama yaitu solusi yang harus dilakukan yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi data produksi, konsumsi, dan kebutuhan industri sehingga seluruh pihak memiliki informasi yang sama. Yang kedua, organisasi petani perlu meningkatkan kemampuan mengolah dan menyajikan data agar advokasi semakin kuat. Yang ketiga, mahasiswa agribisnis dapat berperan membantu petani dalam membuat infografis, video edukasi maupun analisis data menggunakan teknologi digital. Yang keempat, media massa perlu menyampaikan informasi secara seimbang sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu kebijakan. Nah, dari studi kasus ini kita dapat melihat bahwa keberhasilan advokasi modern tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kemampuan mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Data memberikan dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan, sedangkan digital tools membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara lebih cepat dan lebih efektif. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu memiliki kemampuan mengubah data sekaligus memanfaatkan teknologi digital agar dapat berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Karena itu, kemampuan melakukan konten digital menjadi salah satu keterampilan penting bagi mahasiswa agribisnis saat ini. Digital tools terakhir yang dibahas adalah petisi online. Platform seperti Change.org ataupun Aves memungkinkan masyarakat mengumpulkan dukungan secara daring terhadap suatu isu. Misalnya, apabila masyarakat ingin mempertahankan lahan pertanian
agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Mereka dapat membuat petisi online, mengumpulkan data tanda tangan masyarakat, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah. Walaupun petisi bukan satu-satunya cara melakukan advokasi, keberadaan petisi maupun menunjukkan data suatu isu memperoleh perhatian luas dari masyarakat. Nah, dari seluruh pembahasan yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa data merupakan dasar utama dalam advokasi agribisnis. Melalui data yang akurat, setiap usulan kebijakan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih mudah untuk diterima. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah menyediakan berbagai alat yang memudahkan kita mengumpulkan data, menganalisis informasi, membuat materi untuk kampanye, hingga memperoleh dukungan masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu dan mampu mengolah data sekaligus memanfaatkan teknologi secara bijaksana agar advokasi yang dilakukan tidak hanya menarik tetapi juga berdasarkan bukti yang kuat. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari teori mengenai advokasi berbasis data dan pemanfaatan digital tools, sekarang saya akan membahas sebuah studi kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang saya pilih adalah advokasi petani singkong terhadap kebijakan impor singkong pada tahun 2025. Saya memilih kasus ini karena hampir seluruh konsep yang terdapat dalam materi dapat diterapkan secara langsung, mulai dari penggunaan data sebagai dasar advokasi hingga pemanfaatan media digital untuk membangun dukungan masyarakat. Adapun yang melatar belakangnya, singkong merupakan salah satu komoditas yang penting di Indonesia. Selain dikonsumsi secara langsung, singkong juga menjadi bahan baku industri tepung tapioka, pakan ternak, bioetanol, hingga berbagai produk olahan makanan. Pada tahun 2025 muncul kekhawatiran di kalangan petani ketika beredar informasi mengenai rencana impor singkong dan produk turunannya dalam jumlah besar. Banyak petani beranggapan bahwa apabila impor dilakukan ketika hasil panen dalam negeri sedang melimpah, harga singkong lokal akan turun sehingga pendapatan petani ikut menurun. Kondisi tersebut mendorong berbagai organisasi petani, koperasi, akademisi, dan pelaku usaha untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Namun berbeda dengan demonstrasi konvensional, advokasi yang dilakukan lebih banyak menggunakan data serta media digital sebagai alat utamanya. Nah, hal pertama yang dilakukan organisasi petani bukanlah membuat kampanye di media sosial, melainkan pengumpulan data. Mengapa demikian? Karena data merupakan dasar utama dalam advokasi. Seperti yang telah kita pelajari, data memberikan legitimasi terhadap suatu tuntutan sehingga advokasi tidak hanya didasarkan pada pendapat atau perasaan semata. Data pertama yang dikumpulkan adalah data harga singkong di tingkat petani. Petani membandingkan harga jual beberapa bulan terakhir dan menunjukkan bahwa harga sudah mengalami penurunan. Mereka berpendapat bahwa apabila impor dilakukan pada saat yang sama, harga dapat turun lebih jauh hingga merugikan petani. Selanjutnya dikumpulkan data produksi. Data produksi menunjukkan bahwa beberapa daerah sentra singkong masih mampu memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu, sebagian petani menilai bahwa peningkatan serapan hasil panen lokal perlu menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan impor. Pendekatan seperti ini sejalan dengan materi yang dijelaskan bahwa data produksi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapasitas produksi serta menjadi dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, dikumpulkan pula data supply dan demand. Melalui data tersebut dilakukan analisis mengenai kebutuhan industri dibandingkan dengan kemampuan produksi dalam negeri. Apabila terdapat
Apabila memang terdapat kekurangan pasokan, maka impor dapat dipertimbangkan. Namun apabila produksi dalam negeri masih mencukupi, maka petani meminta agar pemerintah lebih mengutamakan hasil panen lokal. Inilah contoh advokasi berbasis data. Advokasi tidak langsung menolak atau menerima kebijakan, tetapi terlebih dahulu melihat fakta yang tersedia. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah memanfaatkan berbagai digital tools. Organisasi petani mulai membuat infografis menggunakan Canva. Data harga, produksi, dan kebutuhan pasar diubah menjadi gambar yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, menjelaskan bahwa Canva sangat efektif untuk menyajikan data pertanian yang kompleks menjadi informasi visual yang menarik. Selanjutnya, video pendek menggunakan CapCut. Video tersebut memperlihatkan proses budidaya singkong, biaya produksi yang dikeluarkan petani, hingga dampak apabila harga jual terus menurun. Video seperti ini lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibandingkan laporan dalam bentuk angka. Organisasi petani juga memanfaatkan Google Trends. Mereka mengamati bahwa pencarian mengenai harga singkong, impor singkong, dan petani singkong meningkat. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan waktu yang tepat menyampaikan kampanye kepada masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi Google Trends yang menjelaskan dalam materi. Selain itu, media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai kondisi petani. Melalui analisis interaksi di media sosial, organisasi dapat membantu jenis konten yang paling banyak mendapat perhatian sehingga strategi komunikasi juga dapat terus diperbaiki. Nah, setelah informasi terus tersebar luas, sebagian organisasi masyarakat juga mengajak publik memberikan dukungan melalui petisi online. Petisi tersebut berisi permintaan agar pemerintah mempertimbangkan kondisi petani sebelum menetapkan kebijakan impor. Petisi online memudahkan masyarakat berpartisipasi dan menunjukkan dukungan terhadap suatu isu secara tepat melalui platform digital. Walaupun petisi tidak secara langsung mengubah kebijakan, keberadaan ribuan tanda tangan menunjukkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian banyak masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk tekanan positif agar pemerintah melakukan dialog dengan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan. Nah, adapun evaluasinya, apabila kita analisis menggunakan teori yang telah kita pelajari, terdapat beberapa hal yang akan kita evaluasi. Yang pertama, advokasi yang dilakukan telah dimanfaatkan karena tuntutan disampaikan berdasarkan data harga, data produksi, serta analisis kebutuhan pasar. Yang kedua, penggunaan digital tools membuat informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Infografis, video pendek, dan media sosial mampu menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan hanya menggunakan laporan tertulis. Yang ketiga, advokasi juga mendorong komunikasi antar petani, pemerintah, akademisi, dan pelaku industri sehingga pembahasan kebijakan menjadi lebih terbuka. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, tidak semua masyarakat mampu memahami data statistik dengan benar. Selain itu, media sosial juga berpotensi menyebarkan informasi yang belum tentu benar apabila tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena itu, organisasi advokasi harus memastikan bahwa seluruh data berasal dari sumber yang kredibel dan selalu diperbarui. Adapun solusinya, berdasarkan dari kasus tersebut, menurut saya yang pertama yaitu solusi yang harus dilakukan, yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi data produksi, konsumsi, dan kebutuhan industri sehingga seluruh pihak memiliki informasi yang sama. Yang kedua, organisasi petani perlu meningkatkan kemampuan mengolah dan menyajikan data agar advokasi semakin kuat.
Yang ketiga, mahasiswa agribisnis dapat berperan membantu petani dalam membuat infografis, video edukasi maupun analisis data menggunakan teknologi digital. Yang keempat, media massa perlu menyampaikan informasi secara seimbang sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu kebijakan. Nah, dari studi kasus ini kita dapat melihat bahwa keberhasilan advokasi modern tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kemampuan pengumpulan data, menganalisis informasi, dan memanfaatkan teknologi digital. Data memberikan dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan, sedangkan digital tools membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat secara lebih cepat dan lebih efektif. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita perlu memiliki kemampuan mengubah data sekaligus memanfaatkan teknologi digital agar dapat berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Nah, demikian studi kasus yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.